Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore karena di sini kondisinya sore. Selamat sore. Saya di sini perkenalkan dulu. Nama saya Abdullah Fakih bin Umar. Kelas saya 3A dari UPS Tegal akan mempresentasikan hasil praktikum tugas mekanika fluida, yaitu dengan judul potensi daya aliran sungai. Langsung saja, untuk alat-alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama meteran, stopwatch, bambu, entah itu bambu pramuka ataupun bambu apa yang kita siapkan. Yang keempat benang jagung, yang kelima styrofoam. Selanjutnya, prosedur praktikum dalam potensi daya aliran sungai. Yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian ukur sudut kemiringan dan panjang yang akan menjadi aliran sungai menggunakan benang jagung. Setelah diukur, beri tanda dan ukur menggunakan meteran serta fotolah sudut kemiringannya. Setelah itu, ukurlah sudut lebar sungai yang akan digunakan, lalu dibagi 10 bagian atau titik pada sungai tersebut. Setelah terbagi menjadi 10 pada sungai tersebut, ukurlah kedalaman sungai menggunakan bambu yang kemudian diukur menggunakan meteran. Dilakukan 3 kali pada percobaan sampai dengan titik 10. Artinya bahwasanya setiap titik dilakukan 3 kali percobaan dari titik 1 sampai titik 10. Berarti total 30 percobaan. Setelah itu, ukurlah kecepatan aliran atau menggunakan bahan, yaitu bambu, benang, dan styrofoam. Caranya gimana? Ikatlah benang di bambu dengan mengukur ketinggian air. Setelah itu, ukur dari mulai titik 1 dengan cara lepaskan styrofoam dari titik awal sampai akhir. Jangan lupa hitung dengan stopwatch. Lakukanlah sampai 3 kali percobaan. Tujuan 3 kali percobaan yaitu agar kita bisa mengambil rata-rata di setiap 3 kali percobaan itu. Kemudian setelah selesai semua, hitunglah data yang sudah tertera sesuai rumus. Kemudian kita masuk ke pengolahan data. Coba kita bisa lihat bersama. Ini yang kita lakukan pada awal, yaitu mengukur sudut, dan kita ketemu 30 derajat. Dan Y-nya ketemu 5000,575. Kemudian hal selanjutnya yaitu data mengukur di kedalaman sungai. Yang pertama, kita bisa lihat tabel berikut. Artinya bahwasanya ketika kita lihat nomor 1, 2 sampai 10 itu adalah titik-titik yang kita buat, titik 1 sampai 10. Kemudian yang P1, P2 dan P3 itu percobaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ketika kita sudah mengambil data, kemudian kita rata-rata, dan kalian bisa melihat hasil rata-rata kami. Kemudian setelah itu kita rumuskan, di mana rumusnya 1 sama dengan 48,2 dikali 51. Ya, kita bisa lihat hasilnya. Begitulah rumusnya. Setelah kita jumlahkan semua, bahwasanya total sama dengan dijumlahkan semua A1 plus A2 sampai A plus 10, dimana setelah dijumlahkan semua hasilnya 0,32.053 meter persegi. Kemudian kita mengukur data arus.
seperti saya jelaskan di awal bahwasanya nomor 1 sampai 10 itu titik, bisa dikatakan titik 1 sampai titik 10, dan P1, P2, P3 itu percobaan pertama sampai ketiga. Kita ambil rata-ratanya juga. Kemudian setelah kita ambil rata-rata, kita rumuskan, kita jumlahkan. Ya, berikutlah hasilnya. Bisa kita lihat secara bersama bahwasanya F1 sama dengan S per T, di mana S itu jarak dan T itu waktu. Kemudian kita jumlahkan semua, yaitu FR, F rata-rata, di mana ketemu hasilnya 0,893 meter per sekon atau meter per detik. Kemudian kita jumlahkan Q sama dengan V per A, di mana 0,893 dikali 0,32053, di mana hasilnya 0, sekian 286,23329 meter per detik. Kemudian hasil akhir, di mana yang ditanyakan adalah potensi aliran untuk menghasilkan aliran listrik di desa, ya, di mana PD sama dengan PG Q per di mana P itu 1000, gravitasi 9,8 dan ketinggian itu 5,575 dikali 0,285233329 dikali 70%, di mana hasilnya itu berapa itu? 10.946, sekian 8 per watt, di mana itu ya, kesimpulannya jika rata-rata rumah menggunakan yang 900 watt, maka listrik ini mampu mengaliri 12 rumah. Ya, itulah hasil praktikum saya, hasil laporan praktikum saya, di mana praktikum saya dilakukan oleh kelompok, yaitu potensi daya aliran sungai, di mana kita membuat atau menganalisis potensi aliran sungai tersebut, mampu berapa rumah yang bisa dialiri listrik oleh potensi aliran sungai ini. Dan pada kesimpulannya bahwasannya potensi aliran sungai yang didapatkan itu mampu mengaliri listrik 12 rumah. Ya, barangkali ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Nanti insya Allah saya jawab. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang jelas ataupun apa, boleh ditanyakan. Saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.